Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita bersalawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan pernah mengenal Allah, kita tidak akan pernah mengenal salat, dan juga tidak akan pernah mengenal saum yang akan kita masuki mulai pada sore hari nanti insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi bacakan tadi perintah atau seruan dari Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru untuk berpuasa itu jelas sekali bahwa itu adalah orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman tentu dia mempersiapkan diri. Bagi orang yang tidak beriman, ya onde lak puasa lo di tahun D-nya. Jadi ada respon itu di dalam diri kita sekarang, kita ukur. Kalau memang kita orang yang beriman, ini akan kelihatan penuh harapnya. Sehingga mereka akan mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban, selamat datang ya Ramadan, selamat datang. Jadi ada aura kegembiraannya bagi orang yang beriman. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ada terbagi berapa golongan. Kalau kita bicara iman, siapa betul orang yang beriman? Ini yang pertama dulu kajian kita. Orang yang beriman adalah orang yang yakin, hakul yakin dia kepada Allah. Dengan keyakinan itu dia yakin di dalam dirinya, tasdik bil qalbi, kemudian dia ikrarkan bil lisannya, kemudian wa amal bil arkan. Nah, di tiga itu. Bagaimana di dalam tumbuhnya iman itu dalam diri kita? Sebetulnya Bapak dan Ibu, setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi Allah ini itu beriman. Baca nanti surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita masih berada dalam kandungan ibu, 120 hari dalam kandungan ibu kita Bapak dan Ibu, semua kita diambil kesaksian oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Diambil kesaksian terhadap
jiwa diri mereka. Apa kata Allah kepada kita semua? Alastu birabbikum. Dan kita menjawab, semua kita menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Ini yang dikatakan anggukan universal, anggukan seluruh jiwa manusia. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka dia semua mengangguk, bala syahid, benar engkau Tuhan kami. Kenapa? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat kami tidak dikatakan lengah akan hal itu. Itu Bapak dan Ibu, itu yang dikatakan perjanjian primordial antara setiap jiwa manusia dengan Tuhan. Ini primordial, ini embrionya, boleh dikatakan embrio, cikal bakal yang sudah ada dalam diri setiap manusia. Fitrah kita. Sehingga setelah kita hidup, tadi kan dalam kandungan ibu ya, selama dalam kandungan ibu pun tak lain yang kita ucapkan dan tak bukan hanya adalah Allah, 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 Allah. Tak merinding kepada ini kalau mendengarkan ayat ini. Ini adalah kunci, fondasi yang utama. Bapak dan Ibu, kalau saya tanya sekarang, ingat tidak Bapak dan Ibu, waktu dalam kandungan ibu kita pernah berjanji dengan Allah? Semua kita pasti akan mengatakan, ya mana kita akan ingat? Iya enggak Pak? Pasti semua kita akan katakan kita tidak ingat. Kalau saya tanya lagi, Pak Hen, ingat enggak Pak Hen, waktu kecil dulu saya dengar cerita dari ibu Pak Hen itu malamnya suka ngompol waktu umur 1 tahun itu, sehingga ibunya enggak tidur malam. Ingat enggak Pak Hen? Enggak. Ingat. Mana kita ingat umur 6 bulan. Tapi benar tidak itu terjadi? Yang bicara itu ibunya Pak Hen ke saya, yang lakukan sendiri. Benar kan? Bagaimana kalau ini Allah yang mengatakan? Benar juga kan? Sepakat ya kita mengatakan. Nah, ini tauhid ini. Benar. Dan benar kita mengatakan bala syahid. Benar engkau Tuhan kami. Nah, apa buktinya? Buktinya Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang, salah satu di antara kita sekarang keluar dari gedung ini, dia di jalan raya di depan itu, pas kejadian kecelakaan, tergeletak, orang ditabrak mobil misalnya. Orang itu tidak kita kenal siapa dia, tapi kira-kira apa yang kita lakukan? Spontan dipastikan Bapak Ibu langsung berlari menolongnya. Iya kan? Kenapa? Itu fitrah kita. Rasa kasih sayang kita, rasa peduli kita langsung muncul dia ketika itu. Kita tolong, kita angkat. Jadi Bapak Ibu, satu kali saya pernah mengalami yang seperti itu. Saya beriringan dengan mobil, kemudian persis saya di belakang mobilnya itu. Kemudian ada sepeda motor memacu mobil saya. Di depan mobil saya itu ada truk. Dia memotong truk. Dia potong truk ini, di depan itu kelihatan orang razia. Dia gugup, langsung ditabrak oleh truk yang ada di depan saya. Langsung tergeletak Bapak dan Ibu. Saya melihat betul dia tergilas oleh mobil itu, tergeletak di jalan itu, dan saya di belakangnya. Saya turun. Yang saya ingat waktu itu hanya saya harus cari ambulan dan segera. Saya langsung telepon ambulan itu segera. Ambulan. Saya teriak, panggil ambulan. Segera ambulan datang ke sini. Ada seorang bapak di pinggir jalan itu Bapak dan Ibu, dengan hanya pakai singlet, dia celana pendek,
Dia melihat, langsung dia lari, dia angkat anak itu. Ondena katanya, sehingga berlumuran darah badannya yang putih itu. Itu bukan anaknya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu? Itu adalah fitrah. Fitrah kita yang tidak ada belenggu yang menutupi fitrah itu, sehingga muncul kita itu bukti bahwa kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu buktinya, Pak. Spontan dia. Bukan karena kita sayang kepada dia sebetulnya, tapi karena perjanjian itu. Al-A'raf 172 itu kita pernah dengar Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia muncul ketika itu. Tapi sebaliknya, Bapak dan Ibu, kalau saya habis bertengkar, habis-habisan dengan Pak Hen di ruangan ini, kemudian Pak Hen turun tangga ini, terjatuh, apa yang saya katakan? Kira-kira yang keluar dari mulut saya pasti ada sumpah serapah yang keluar. Ya, ada kira-kira, Bu. Tidak ada kasihan kita. Kenapa? Karena ada belenggu yang menutup fitrah itu. Karena tertutup oleh belenggu kebencian, kemarahan. Itu perbedaannya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketika manusia berada dalam kondisi yang fitrah, yang tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, akan muncul sifat-sifat kemuliaan itu dalam dirinya. Ini bukti dia pernah berjanji dengan Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Kita pernah berjanji dengan Allah yang memiliki 99 asma-Nya. Dalam 99 asma itu, itulah sifat-sifat kemuliaan yang Allah percikan kepada kita di saat Allah meniupkan roh milik Allah itu ke dalam diri kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sehingga itulah fitrah kita manusia yang selalu kagum dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kagum kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang kagum kepada Allah yang Maha Jujur, Al-Mu'min, yang kagum kepada Allah Al-Matin, yang Maha Disiplin. 99 asma-Nya itu fitrah kita, Bapak dan Ibu. Itu fitrah kita. Jadi orang yang beriman, Bapak dan Ibu, setelah dia berakal, kan bibitnya sudah tumbuh tadi, sudah ditanamkan di dalam 120 dalam kandungan ibu. Nah, ini dulu. Nah, kau bukan cerita orang pertanian gue, Pak. Jadi coba kita bayangkan ini dulu. Benih iman itu telah ditanamkan. Tanam. Kalau ambo menanam jagung, ambo buat dulu lubang tugalannya. Tugal itu masukkan bibit jagung. Kemudian ditutup. Kemudian ketika kita lahir, Bapak dan Ibu, kembali kepada kita lagi dulu, diingatkan lagi kan? Bagi yang laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazankan ya, diingatkan lagi. Bagi yang perempuan, di iqamah, diingatkan lagi. Apa yang diperkenalkan dulu? Ya Allah dulu lagi diingatkan. Kenapa? Tidak diperlihatkan tulisan Allah. Karena yang berfungsi pertama itu adalah pendengarannya. Iya enggak, Bu? Bapak-bapak semua tahu. Kalau bayi yang berlahir itu matanya belum melihat. Adalah pendengaran. Perkenalkan dulu. Allah lagi. Kemudian setelah berakal, dia baca ayat-ayat Allah. Ayat qauliyah, diajarkan di sekolah oleh guru-guru. Dibacakan, diajarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajarkan kita itu, Bu.
Di SD juga seperti itu, TPA juga seperti itu. Nah, kita bersyahadat, diajarkan bersyahadat. Tetapi Bapak dan Ibu, ayat-ayat kauniyah, panakia pisau sirawi ambil galah batang lita buang satu tiap jadikan lebih sekapa jadikan gunung alam takambang jadi guru. Nah itu mamangannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Keluar dari rumah malam hari itu dan kegelapan bintang gemilang di yang begitu indahnya, timbul rasa kagum, rasa kagum, betapa indahnya. Lihat rembulan, matahari, begitu indahnya. Terbang dengan pesawat di udara, lihat awan begitu indahnya. Lihat samudra yang luas begitunya, gunung-gunung, bukit barisan dan semua begitu indahnya. Bercermin kita di ujung rambut sampai ke ujung, begitu sempurnanya. Bapak dan Ibu, ketika saya lihat peci Pak Hen lagi lah, biar mudah ini. Rancak cukup Pak kan Pak ada Bapak. Peci apa? Ketika kita melihat peci orang itu bagus, rancak, anak terkena dia Pak. Meriknya Bapak Hen. Iya nak? Itu merek. Oh Haji Sarbaini gitu Pak Hen misalnya. Nah jalan. Merek menggambarkan pabriknya. Kelihatan jam lagi rancak. Oh merek jam. Oh berarti itu. Ketika kita kagum melihat segala sesuatunya, pikiran kita adalah kepada siapa yang menciptakan, yang membuatnya, kan seperti itu. Sudahkah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kagum kepada apa yang ada dalam diri kita, di ujung rambut seperti itu, sudahkah kita ingat siapakah pencipta tubuh yang seindah ini? Kita melihat awan yang berarah ketika terbang dengan pesawat, ketika Budel kasih SPPD Bapak-bapak untuk pergi ke Jakarta, naik pesawat Garuda, terbang, kelihatan awan yang begitu indah yang berarah. Pernahkah di pikiran kita, duhai, siapa yang membuat, yang menciptakan semua yang indah-indah ini? Ketika itu Bapak terjawab dalam diri kita, kagum kita kepada Sang Pencipta semuanya. Dan ketika itu takrar bil lisan kita, yakin kita ini ada yang menciptakannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kata samaranya. Jadi kagum, salut muncul dia ungkapan itu namanya iman itu tumbuh. Kan tadi embrionya, bijinya sudah ditanam, tumbuh dia. Jadi bukan lagi yang Bapak Ibu hafal waktu di SD dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taruh kalimat itu dekat burung beo pada Ibu. Burung beo juga akan bisa melafalkan itu dengan sempurna. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah masih itu yang ada sekarang di dalam diri kita? Kalau memang dia sudah tumbuh, setelah ada rasa kekaguman, rasa salut kepada Sang Pencipta dan yakin kepadanya, terikrar di lisan kita. Ini dikatakan tumbuh. Ketika dia tumbuh itulah orang yang beriman. Nah, itu dulu Pak Ibu. Sudahkah iman itu tumbuh? Tidak hanya berdasarkan hafalan-hafalan, tapi ada berdasarkan keyakinan di dalam diri kita. Kagum kepada Sang Pencipta sehingga kita mengakuinya dan kita bersumpah dan berjanji di hadapannya. Asyhadu itu, aku bersumpah, aku berjanji, aku bersaksi, aku mengiklankan, al-i'lan juga namanya, memproklamirkan bahwa tiada ilahku yang lain kecuali hanya Allah. Itu kita dudukkan dulu itu pada diri kita sekarang sebelum kita masuk dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita perlu duduk posisi kita. Apakah iman kita masih syahadat yang kita hafal waktu di SD, ataukah sudah berdasarkan kekaguman kita, keyakinan kita kepada Allah? Kalau sudah yakin kepada Allah,
yakin kepada kitabnya, yakin kepada rasul, yakin kepada malaikat, yakin kepada qadar baik, qadar buruk, semua. 6 prinsip itu harus ada dalam diri kita. Itu yang dikatakan orang beriman, karena dia tumbuh. Jadi biji yang ditanam itu dia tumbuh. Bagaimana yang tidak tumbuh Bapak dan Ibu? Sama dengan biji jagung yang tadi saya tanam tadi, dikufar, ditutup dengan penutup. Apa penutupnya? Tanah juga, ditutup dengan tanah. Masuk biji ke dalam, ditutup dengan tanah. Kalau dia tidak muncul ke permukaan, tidak tumbuh dia namanya terkufar. Iya dah Bu, terkufar, tercover. Nah, kau kan penutupnya namanya kan, tutup HP. Ada di rumah bed cover namanya, ya kufar. Jadi penutup tanah itu namanya cover. Jadi orang yang tidak muncul, dia tercover, tertutup. Orangnya namanya kafir. Nah, itu. Dia tidak muncul. Di bijinya ada, benihnya ada, tapi dia tidak muncul ke permukaan, terkufar, tercover. Orangnya kafir. Jadi jelas perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Tegas itu.